Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang akhlak, etika, moral, dan budi pekerti kepada sesama Islam. Surat Al-Hijj ayat 88. Pengertian akhlak, sikap yang melekat pada diri seseorang atau kebiasaan individu, dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Atau akhlak juga suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerhatikan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu, karena akhlak sifatnya itu spontanitas atau spontan. Akhlak kepada sesama muslim, sebagaimana ucapan para ulama, menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti, suka memberi dan bermuka manis. Menahan diri untuk tidak mengganggu artinya tidak mengganggu manusia, baik dengan lisan atau ucapan maupun perbuatan. Sedangkan banyak memberi itu sama dengan suka memberi dalam bentuk harta, ilmu, kedudukan, ataupun sebagainya. Bermuka manis itu artinya sama dengan menyambut manusia dengan wajah yang cerah, yang ceria, dengan senyum, tidak muram mukanya, tidak memalingkan pipi juga. Itu adalah akhlak yang baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama muslim atau Islam. Akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama, akhlak kepada diri sendiri, bersikap baik dan berbuat yang terbaik kepada diri sendiri. Karena dari diri sendirilah kita akan menentukan sikap dan perbuatan kita terhadap orang lain. Mulailah sesuatu dari diri kita sendiri. Ibda binafsi. Begitu juga ayat Al-Quran yang telah memerintahkan manusia untuk memperhatikan diri terlebih dahulu sebelum orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua adalah dengan selalu berbakti kepada mereka, tidak membantah perkataannya, dan menganjurkan apa yang mereka suruh. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Di surat tersebut kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik pada ibu dan bapak dan berbuat yang sebaik-baiknya, dan janganlah kita sesekali mengatakan kepada mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang ketiga, ada akhlak kepada sesama muslim atau kepada sesama manusia, seperti husnuzon, tasamuh, ta'awun. Husnuzon artinya berprasangka baik terhadap sesama. Lawan kata dari husnuzon yaitu suudzon, artinya berprasangka buruk. Nah, terus yang kedua ada tasamuh, yang berarti tenggang rasa atau saling menghargai satu sama lain, atau saling menghargai sesama muslim atau sesama manusia atau sesama agama. Ta'awun berarti tolong menolong atau gotong royong dengan sesama muslim atau sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang selanjutnya ada etika. Etika adalah pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal sehat manusia dan ilmu pengetahuan berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dalam Islam, etika selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan amal soleh atau dosa, dengan pahala atau siksa, dengan surga atau neraka. Etika dalam kehidupan sehari-hari kita terhadap sesama muslim atau sesama
manusia, seperti penerapannya dalam bergaul dengan orang, makan dan minum, berbicara, bercanda, dan berpendapat, karena itu dapat mencerminkan etika yang dimiliki oleh seseorang. Etika bergaul dengan orang lain, bermuka manis dan tersenyum ketika bertemu dengan orang, menghormati perasaan orang, tidak menghina atau mengejeknya, tidak menilai mereka dari keburukannya, berbaik sangkalah kepada semua orang. Ketika makan dan minum, makan makanan yang halal, mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan, mulai makan dan minum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum, secukupnya saja, tidak makan dan minum sambil berdiri. Etika berbicara, berbicaralah dalam hal kebaikan, menghindari perdebatan atau saling membantah sekalipun kita di pihak yang benar, karena itu akan memicu permusuhan. Tenang dalam berbicara, tidak tergesa-gesa, menghindari perkataan yang jorok atau keji, berbicaralah dengan perkataan yang lemah lembut. Etika bercanda, tidak bercanda dalam hal fisik, orang tua, agama, karena itu dapat memicu perkelahian dan permusuhan. Tidak bercanda yang berlebihan, secukupnya saja. Etika berpendapat, tidak menyelang orang ketika sedang berpendapat, tidak berdebat dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain. Selanjutnya yaitu moral. Moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Al-Ghazali, menyebutkan moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul dalam jiwa seseorang berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan orang itu pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Moral disebut dengan akhlak atau perangai, akhlak atau perkataan, atau al-akhlaku berarti kelakuan, tingkah laku, adat, kebiasaan. Prinsip dan tujuan akhlak Islam adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk Allah. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti diambil dari dua istilah, yaitu budi dan pekerti. Budi adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang dengan kesadaran berdasarkan karakter mereka sendiri. Sedangkan pekerti adalah kelakuan atau tindakan yang melibatkan rasa dan bisa atau dapat terlihat oleh orang lain. Jika kita mempunyai budi pekerti yang baik, sifat menghargai, menghormati, dan mengasihi antar sesama manusia, sesama umat muslim akan terbentuk. Kepedulian yang sangat-sangat berarti dan sangat-sangat diperlukan pun akan terbentuk juga. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka disebabkan rahmat dan Allah lah kamu berkata lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berbuat kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Quran Surat Al-Hijj ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddana aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Yang artinya, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang-orang kafir itu. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Hijj ayat 88. Tafsir Quran Surat Al-Hijj ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana aku telah memberitahukan kepadamu Al-Quran yang agung,
maka janganlah kamu melihat perhiasan dan kesenangan atau kenikmatan hidup dunia yang fana. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, la tamuddana ainaika, janganlah kamu sekali-kali menjauhkan pandanganmu. Ia mengatakan Allah melarang orang mengharapkan apa yang dimiliki kawannya. Mujahid mengatakan tentang ila mamatan nabihi azwajam minhum, kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Mereka yang dimaksud yaitu orang-orang kaya, dan yang dimaksudnya adalah cukuplah atau puaslah dengan Al-Quran yang agung yang diberikan Allah kepadamu, tanpa harus menolak kepada kenikmatan dan kesenangan dunia yang fana yang ada pada mereka. Janah kalil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya bersikap lemah lembut kepada mereka, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat besar belas kasihannya, lagi penyayang kepada orang-orang yang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Setelah menjelaskan sedikit tentang akhlak, etika, moral, budi pekerti kepada sesama Islam, dan menafsirkan Quran Surat Al-Hijj ayat 88, kita bisa juga mengambil suri tauladan Nabi, seperti kisah Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah sebaik-baiknya Nabi bagi para umatnya. Beliau sebaik-baiknya ayah bagi para anak-anaknya, sebaik-baiknya suami bagi para istrinya, sebaik-baiknya kakek bagi cucu-cucunya, dan sebaik-baiknya sahabat bagi para sahabatnya. Dalam pergaulan, beliau mewariskan kesan mendalam kepada para sahabatnya. Beliau selalu mendahului mengucapkan salam kepada orang yang dijumpainya, lalu menyodorkan tangannya lebih dahulu untuk bersalaman. Beliau tidak akan pernah melepaskan tangannya sebelum orang itu melepaskan tangannya sendiri. Jika beliau dipanggil, beliau akan menengok dengan seluruh anggota badannya. Apabila bercakap atau berbicara dengan seseorang, beliau tidak pernah memalingkan wajahnya sampai orang itu pergi. Wajahnya selalu diarahkan kepada orang yang bercakap dengannya, sehingga orang-orang yang bersama beliau merasa bahwa mereka sangat dihargai dan sangat dihormati. Rasulullah SAW tidak memotong pembicaraan seseorang hingga ia selesai bicara, kecuali jika orang itu keterlaluan, maka beliau memutuskan pembicaraannya dengan melarangnya berbicara atau dengan meninggalkannya. Nabi kita yang mulia ini menghormati tamu yang masuk ke rumahnya. Kadang tamu beliau dipersilahkan duduk di atas bajunya, serta diberikan bantal. Jika tamunya menolak, beliau akan terus menawarkan hal itu hingga ia berkenan duduk di atasnya. Ketika Jabir bin Abdillah al-Bajali hadir di majelis Nabi SAW, ia tidak mendapati tempat, maka ia duduk di dekat pintu. Lalu Rasulullah melipat bajunya dan memberikan kepadanya, seraya berkata, "Silahkan duduk di atasnya." Diambillah baju itu oleh Jabir dan diletakkan di wajahnya, lalu diciumnya, seraya menangis, serta dikembalikannya kepada Nabi yang mulia. Semoga Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau memuliakanku, katanya. Lalu tak kala seseorang datang ke rumah beliau karena suatu keperluan, sedangkan beliau sedang menunaikan ibadah sholat, beliau meringankan sholatnya untuk segera menemui tamunya. Lalu beliau berkata, "Apakah engkau memiliki keperluan kepadaku?" katanya. Apabila keperluannya telah terpenuhi, beliau kembali menunaikan ibadah sholat. Kekasih Allah ini selalu menasehati para sahabatnya dengan bahasa yang santun, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Beliau tidak bercakap-cakap atau tidak bicara dengan sesuatu
sesuatu yang menyinggung perasaan dan menyakiti hati para sahabatnya. Jika beliau tidak bertemu dengan salah seorang dari para sahabatnya setelah sekian lama atau sekian hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanyakannya. Bila sahabatnya jatuh sakit, beliau pun menjenguknya. Bila sahabatnya sudah wafat dan beliau belum mensolatinya, beliau datang ke kuburannya. Dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kita dapat tarik kesimpulan: bergaul dengan siapapun, namun bergaul ada seninya. Seninya yaitu etika. Ketika kita mempunyai etika yang baik, akan membawa dampak yang baik juga bagi lingkungan kita dan kita sendiri juga. Ketika kita ingin dihargai oleh seseorang, maka hargai orang tersebut terlebih dahulu. Ketika kita ingin dimuliakan oleh seseorang, sebelum itu kita memuliakan orang tersebut terlebih dahulu, sebagaimana yang Nabi lakukan. Sekian penjelasan tentang akhlak, etika, moral, dan budi pekerti kepada sesama muslim, dan tafsir surat Al-Hijr ayat 88 dan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.